Kan seperti itu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, berarti untuk membangun yang apa yang mereka lakukan selama 8 tahun ini, saya percaya yang mereka cari yang mana ini? Gede Michael Nelson, pasti dia cari ini benar, ini akan menjadi pendamping saya nanti selamanya. Karena itu dia tidak mau cepat-cepat, dia mencari tahu dulu dari ujung kuku sampai ujung rambut dan karakter, sifat semua. Begitu juga sebaliknya, sehingga apa yang mereka lakukan dengan berani, maaf Bapak, saya mau menyatu. Selamat berjumpa kembali teman-temanku, saudara-saudaraku, Shalom. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat, jauh dari segala sakit penyakit, dan teman-temanku yang sakit segera sembuh. Saya doakan segera sembuh. Teman-temanku, setiap orang mau menikah harus dibekali dengan pesan-pesan, terlebih lagi harus disampaikan firman Tuhan, membekali mereka untuk memasuki rumah tangga baru. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan khotbah Bapak Pendeta Daud Jumala yang memberikan pengarahan atau pembekalan kepada pasangan yang melakukan peminangan, dan seperti apa khotbah untuk peminangan ini kita dengarkan di channel saya ini sampai selesai. Terima kasih. Kolose 3 ayat 14. Jadi dua pembacaan di ibadah pertunangan ini. Kemudian Kolose 3 ayat 14 berkata demikian: di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Itulah bagian pembacaan firman yang hendak kita renungkan, terlebih khusus kedua kekasih kita. Saya sapa di dalam Tuhan saudara Gede Michael Nelson dengan saudari Imade Rai Sulistiawati. Hari ini menjadi saksi tersendiri bagi kita sekalian. Kita semua yang boleh ada, tentu menjadi pergumulan khusus ketika rasa bahagia yang nanti akan terukir dan melewati masa pertunangan ini pasti dalam benak kedua kekasih kita. Apa bisa nggak acara ini ya? Ini masa corona loh. Pasti dalam benak mereka. Tapi pasti juga saya mau katakan dalam mereka, kalau boleh jauh-jauh dengan corona, kita mau pesta ini. Begitu. Pasti begitu pikiran mereka. Dan kita juga pikiran pasti seperti itu. Karena itu bukan sesuatu acara yang biasa, yang awalnya dimulai hari ini membuktikan bahwa sejarah persahabatan, bahasa resminya percintaan, yang berapa tahun, berapa bulan? 8 tahun, luar biasa. 8 tahun kedua kekasih kita menjalin hubungan, tentu bukan sesuatu yang pendek. Jadi luar biasa sudah, berarti sudah kenal semua ya. Paling bilang kenal oleh pendeta macam lagi begitu. Pasti dia sudah tahu luar dalam artinya sifat karakter masing-masing dan negatif dong, gitu ya. Pasti mereka tahu karakter. 8 tahun pacaran tidak gampang. Karena ada yang 1 bulan, mak saya mau menikah. 3 bulan ada. Untuk seterusnya kan kita tidak tahu, yang penting senangnya dulu kan begitu. Tapi saya bersyukur saat ini kita semua menyaksikan bagaimana mereka menjalin hubungan itu 8 tahun, bukan sesuatu yang mudah. Nah, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, mari dalam pembacaan kita saat ini, dalam 2 pembacaan ini, ya kita bisa melihat di sana bagaimana istilah kekuatan cinta kasih yang diperlihatkan. Saya dengar tadi umur sudah 20-an tahun lebih, ya syukur. Ya mohon maaf juga kalau ada yang di bawah 20 tahun. Tapi kan orang bilang umur bukan ukuran, yang penting hatinya bos. Ya, kadang-kadang seperti itu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, berarti untuk membangun yang apa yang mereka lakukan selama 8 tahun ini,
Saya percaya yang mereka cari, yang mana ini? Gede Michael Nelson, pas dia cari ini benar, ini akan menjadi pendamping saya nanti selamanya. Karena itu dia tidak mau cepat-cepat. Dia mencari tahu dulu dari ujung kuku sampai ujung rambut dan karakter, sifat semua. Begitu juga sebaliknya, sehingga apa yang mereka lakukan dengan berani, maaf Bapak, saya mau menyatu, membangun rumah tangga, orang diperlukan sana dan sebaliknya juga. Jadi saya percaya itu yang terjadi. Dan membangun itu diperlukan yang namanya, ya ada biasa bahasa kita dengar, sebuah komitmen. Mungkin pernah sudah saya katakan, tapi tidak masalah saya bahasakan sekali lagi. Karena dalam perjalanan hidup kita ini, ya kalau sebuah komitmen ini mulai luntur dan mulai ada yang pandu-pandu dia dalam, ada yang kabur-kabur, ya enggak, memang dia tak salah jalur. Jadi diperlukan sebuah komitmen. Nah, komitmen itu merupakan sebuah yang kita dengar, yang sering kita dengar, ya bukan saja ikatan kita, apa itu di kantor, apa itu di rumah, ya apa itu jabatan kita masing-masing. Ya, semua ditanya tuh. Apalagi yang sekarang ini, yang ikuti penerimaan, ada wawancaranya, apa motivasi sehingga Anda saudara duduk untuk mengikuti ujian ini. Ada jawabannya demi bangsa dan negara, karena ini. Semua dikasih pilihan kita, apa yang kita lakukan. Tentu Kolose 3 ayat 14. Jadi dua pembacaan di ibadah pertunangan ini, hati. Kemudian Kolose 3 ayat 14 berkata demikian, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Itulah bagian pembacaan firman yang hendak kita renungkan. Terlebih khusus kedua kekasih kita, saya sapa di dalam Tuhan, Saudara Dede Michael Nelson dengan Saudari Imade Rayu Sulistyawati. Hari ini menjadi saksi tersendiri bagi kita sekalian. Kita semua yang boleh ada, tentu menjadi pergumulan khusus ketika rasa bahagia yang nanti akan terukir dan melewati masa pertunangan ini pasti dalam benak kedua kekasih kita. Apa bisa nggak acara ini ya? Ini masa corona loh. Pasti dalam benak mereka. Tapi pasti juga saya mau katakan dalam mereka, kau boleh jauh dengan corona, kita mau pesta ini. Nah, begitu. Pasti begitu pikiran mereka. Dan kita juga pikiran pasti seperti itu. Karena itu bukan sesuatu acara yang biasa, yang awalnya dimulai hari ini membuktikan bahwa sejarah persahabatan, bahasa resminya percintaan, yang berapa tahun, berapa bulan? 8 tahun, luar biasa. 8 tahun kedua kekasih kita menjalin hubungan, tentu bukan sesuatu yang pendek. Jadi luar biasa, sudah berarti sudah kenal semua, ya. Paling bilang kenal oleh pendeta, macam-macam lagi, begitu. Pasti dia tahu luar dalam artinya sifat karakter masing-masing dan negatif dong, gitu ya. Ya. Pasti mereka tahu karakter. 8 tahun pacaran tidak gampang. Karena ada yang 1 bulan, mak saya mau menikah. 3 bulan ada. Untuk seterusnya kan kita tidak tahu, yang penting senangnya dulu kan begitu. Tapi saya bersyukur saat ini kita semua menyaksikan bagaimana mereka menjalin hubungan itu 8 tahun, bukan sesuatu yang mudah. Nah, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, mari dalam pembacaan kita saat ini, dalam 2 pembacaan ini, ya kita bisa melihat di sana bagaimana istilah kekuatan cinta kasih yang diperlihatkan. Saya dengar tadi umur sudah 20-an tahun lebih, ya syukur. Ya mohon maaf juga kalau ada yang di bawah 20 tahun, tapi kan orang bilang umur bukan ukuran, yang penting hatinya bos. Ya, kadang-kadang seperti itu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, berarti untuk membangun yang apa yang mereka lakukan selama 8 tahun ini,
Saya percaya yang mereka cari, yang mana ini, Gede Michael Nelson, pas dia cari ini benar, ini akan menjadi pendamping saya nanti selamanya. Karena itu dia tidak mau cepat-cepat, dia mencari tahu dulu dari ujung kuku sampai ujung rambut dan karakter, sifat semua. Begitu juga sebaliknya, sehingga apa yang mereka lakukan dengan berani, maaf Bapak, saya mau menyatu, membangun rumah tangga, orang diperlukan sana dan sebaliknya juga. Jadi saya percaya itu yang terjadi. Dan membangun itu diperlukan yang namanya, ya ada biasa bahasa kita dengar, sebuah komitmen. Mungkin pernah sudah saya katakan, tapi tidak masalah saya bahasakan sekali lagi. Karena dalam perjalanan hidup kita ini, ya kalau sebuah komitmen ini mulai luntur dan mulai ada yang pandu-pandu dia, dalam ada yang kabur-kabur, ya sudah, memang dia tak salah jalur. Jadi diperlukan sebuah komitmen. Nah, komitmen itu merupakan sebuah yang kita dengar, yang sering kita dengar, yang bukan saja keikatan kita, apa itu di kantor, apa itu di rumah, ya apa itu jabatan kita masing-masing. Ya, semua ditanya dulu. Apalagi yang sekarang ini, yang ikuti penerimaan, ada wawancaranya, apa motivasi sehingga Anda duduk, saudara duduk untuk mengikuti ujian ini. Ada jawabannya demi bangsa dan negara, karena ini. Semua dikasih pilihan kita, apa yang kita lakukan. Tentu, saudara-saudara, komitmen seperti itu, ya, kita bisa dilihat dari sebuah komitmen kita, dari kata perjanjian, pengerti dan seterusnya. Dan karena itu saudara-saudara, kata komitmen ini harus senantiasa, bukan saja cuma dibiarkan seperti itu ketika tertanam, biarkan tidak, tetapi benar-benar dijaga, dan kalau boleh ditumbuhkan, dipelihara sehingga tetap tumbuh itu berada. Ya, jadi walaupun memang pada dasarnya kadangkala ketika kita berjalan, saya juga sudah, ya syukur, saya sudah berapa tahun menjalani berumah tangga, ada pendeta senior saya, nanti di sini berlahir anak Pak Pendeta, Ibu Pendeta. Saya bersyukur jalan. Jadi memang masa-masa percobaan itu memang ketika kedua kasih nanti mau ke bahtera rumah tangga, memang happy-nya yang pertama happy sekali, tapi ke depan pasti akan ada. Saya tidak mengatakan, saya tidak meragukan saudara, karena ini awal mau melangkah ke depan, berarti persiapkan dirimu. Gede dan Rai mempersiapkan diri. Hari ini kan menjadi saksi begitu banyak simbol-simbol di depan. Tadi perekat, kalau bahasa kasih menjadi hal yang mempersatukan. Sebuah perjanjian memang yang tidak bisa. Karena itu bahasa Amsal, kalau boleh kalungkan itu di leher, tuliskan itu di loh hatimu. Karena itu tidak salah, itu loh hati, tembak itu. Artinya di sana pusat perimbangan dan pertimbangan kita ketika saudara Gede mengambil sikap hari ini dengan berani mempertontonkan keinginannya kepada kita bahwa saya melamar saudara. Demikian juga sebaliknya. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, karena itu komitmen adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu, apakah itu pekerjaan, apakah itu ikrar atau janji. Jadi komitmen yang benar-benar langkah awal kita untuk melakukan. Soal rasa sudah pasti mereka jadi lalui, bagaimana ke depan itu tugas mereka berdua, tapi komitmen dulu, siap atau tidak praktis mereka sudah pertimbangkan. Hari ini kita menjadi saksi dengan berani mereka menyatakan luapan hatinya kepada orang tua. Dan karena itu komitmen inilah yang hendak dijaga ketika kedua kekasih mempersiapkan hari ini dalam pertunangan ini. Berapa hari ke depan, tanggal 24 saya ingat tadi, berarti sekitaran 10 hari ya, seperti itu ya. Ya sekitaran itu. Masa jenjang waktu yang begitu saya bilang singkat ini, padat ini, kiranya menjadi motivasi tersendiri, gerak pikiran kedua saudara supaya benar-benar untuk mempersiapkan. Memang ini membuktikan bahwa Gede siap menjadi imam dalam keluarga. Tidak mau lama-lama dia menikah begitu. Maaf ya Gede ya, ada sedikit
semboyongan bicara maksudnya. Ya, nggak mau lama-lama. Artinya ada sikapnya, komitmennya. Saya tidak main-main Bapak dari Ibu. Sama tidak main-main Bapak itu, tidak main-main dia. Karena itu saya dengan jangka waktu yang ada ini dia mengatakan seperti kita. Nah, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, inilah yang patut kita hargai. Sebuah komitmen itu sangat-sangat perlu rupanya. Dan inilah yang menentukan kita ke depan. Menentukan siapapun kita. Saya tidak menyinggungnya ikrar karena itu nanti di pernikahan, tetapi apa yang mereka lakukan saat ini ada komitmen mereka untuk ke jenjang selanjutnya, dan kiranya komitmen ini benar-benar terbuat dengan hati yang luar biasa. Saya katakan luar biasa karena memang bukan cuma berbunga-bunga, tapi ditulis dalam luar hati bahwa saya siap untuk menikah hari ini ke depan. Komitmen mendorong kita untuk menerima pasangan kita. Jadi komitmen mendorong kita untuk menerima pasangan kita, menerima perasaannya dia, menerima apapun dia. Sehingga istilahnya kita ini kasih agape, bukan EGP. Ya, agape, kasih yang benar-benar lahir dari Allah. Ya, bukan kasih eros. Eros memang ada diciptakan Tuhan baik adanya, tapi dilakukan itu yang baik pula. Kasih filia, kita melakukan kasih itu supaya ya kita tidak mengharapkan sih, tetapi dengan kadang-kala kasih filia ini mau mengharapkan sesuatu. Saya mau ini, mudah-mudahan saya juga dapat nanti dia. Tapi kasih yang ditunjukkan adalah bagaimana kasih yang meskipun tidak membedakan apapun keberadaannya, jadi menerima dengan mutlak. Dan inilah tanda komitmen yang benar-benar lahir dari dorongan hati yang luar biasa. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, komitmen di dalam apa yang kita lakukan saat ini, atau ketika mau mempersiapkan diri masuk dalam jenjang pernikahan. Yang kedua saudara, itu ibarat rumah pondasi. Pondasimu, pondasi bergerak ke depan, pondasi untuk membangun rumah tangga ke depan. Ketika selesai dalam ikrar janjimu di hadapan Tuhan sebagai rumah tangga yang baru, menjadi seorang kepala rumah tangga, ibu rumah tangga ke depan. Tapi dalam persiapan ini, jadikan komitmen ini menjadi fondasi yang benar-benar lahir dari hatimu. Sebagaimana Amsal bilang, kalungkanlah itu pada lehermu. Ia menjadi perekat yang mempersatukan, jadi mempersatukan kedua belah pihak. Dengan sendirinya tercipta sebuah rumah tangga yang membangun sayapnya. Bukan cuma rumah tangga mereka ke depan, tapi dia bangun ini hubungan ini. Dengan sendirinya tadi kita tidak terikat pada keluarga, Paputu dan keluarga dan laki-laki, akhirnya kita terikat. Jadi dia bangun sayap kita. Kiranya harapannya tentu adalah komitmen ini akan menjadi bagian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, belajar dari firman Tuhan ini kita bisa juga merenungkan begitu banyak hal Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kebaikannya, kemurahan kasihnya selalu ada. Tak satu pun yang dapat memisahkan kita adalah berkat dari itu. Jadi tidak ada satu yang dapat memisahkan hubungan kita dengan dia. Jadi hubungan itulah yang diimplementasikan, diaktualisasikan bagi kehidupan kita, terlebih kedua kasih kita. Kiranya kita setia pada komitmen, harapan kita gede dan lima diraih. Tetaplah setia pada komitmenmu dan siapkan hati dan siapkan segala kalanya untuk bertanggung jawab ke depan. Ingat bahwa komitmen dapat diumpamakan sebagai pengikat perekat yang kuat, ya, yang mampu menyatukan kedua saudara, maka siapapun kita bisa. Terpujilah dia Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dalam Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan khotbah atau firman Tuhan, pembekalan kepada sepasang calon mempelai yang mana saat ini sudah kita dengarkan. Terima kasih karena sudah sama-sama mendengarkan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan.